Hai, assalamualaikum. Jadi ini adalah video pertama aku. Sesuai judul yang aku tulis ini, aku mau ceritain perjalanan dari aku keguguran sampai aku bisa hamil cepat lagi, alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf kalau videonya agak sedikit berisik karena kebetulan rumah aku ada di pinggir jalan raya banget, jadi berisik sama kendaraan. Oke, di sini nama aku Yuli. Aku usia 30 tahun dan aku udah punya anak satu umur 5 tahun. Oke, jadi aku mau ceritain gimana awal aku keguguran itu. Jadi pas November awal itu aku alhamdulillah hamil anak kedua. Dan saat itu kemungkinan usia aku, karena telatnya udah berapa minggu gitu ya, kemungkinan sih 5 minggu. Nah jadi pas jadi aku belum sempat USG karena ya udah masih awal-awal banget kan, jadi belum berani untuk USG. Dan sebelum USG itu kejadianlah yang bikin aku sampai keguguran. Aku jatuh dan aku yakin banget, gak tahu ya, kalau feeling wanita tuh kayaknya tahu aja gitu. Jadi aku ngerasa pas jatuh itu aku langsung bilang ke suami, ini kayaknya aku keguguran deh. Suami mungkin agak nggak percaya, apa masa sih langsung keguguran. Dan setelah itu anak aku tuh minta pipis dan aku antar dia ke kamar mandi. Setelah aku antar, aku juga ngerasa aku pengen pipis gitu. Akhirnya aku pipis juga, aku nggak ngeh sebelumnya. Dan yang pertama bilang itu anak aku ini, dia bilang, "Bubu, itu ada darahnya." Dan aku kaget kan, kaget sekaget-kagetnya. Wah, ini bener deh keguguran gitu. Akhirnya aku lemes, aku bilang ke suami aku ngeflag. Dan akhirnya aku langsung dibawa ke puskesmas. Di puskesmas itu aku diminta untuk dirujuk ke dokter spesialis kandungan untuk di USG karena takut kejadian apa-apa. Dan akhirnya setelah di situ aku langsung dirujuk ke klinik spesialis kandungan. Dan di spesialis kandungan itu aku dites dulu, di rapid. Dan akhirnya aku di USG, dokter bilang aku hamil usia 5 minggu. Dan kantungnya tuh ada, tapi masih belum kelihatan si janinnya. Jadi di situ dokter ngasih obat aku, vitamin, sama katanya sih obat penguat kandungan itu ya, tapi yang dimasukin ke dalam vagina. Aku juga kurang ngerti ya, itu entah mungkin ada atau apa, nggak tahu sih, tapi dokter bilang itu adalah obat penguat kandungan. Nah dari rumah sakit, dari klinik itu aku langsung pulang. Dan akhirnya si obat itu tuh, karena dokter nyaranin obat itu dan aku dikasih 2 ya obatnya. Dikasih 2 sama obatnya. Pulang dari klinik aku langsung nyoba si obat itu dimasukin ke vagina. Jadi setelah obat itu dimasukin ke vagina, kayak berminyak gitu. Yang awalnya cuma ngeflek coklat doang, ngeflek sedikit. Setelah obat itu dimasukin ke vagina tuh jadi ngedarah banyak banget, berhari-hari. Jadi keluar gumpalan darah lebih dari haid biasanya yang aku alamin. Setelah 3 hari atau 2 hari gitu ya, aku kan panik ya, karena kok ngerasa kok ini makin banyak gitu, yang asalnya cuma ngeflek coklat doang jadi banyak gitu. Akhirnya aku iseng ke suami minta dibeliin test pack. Pagi-pagi aku test pack, dan kagetnya test packnya dari 1 jadi negatif. Aku kaget kan. Setelah itu aku langsung sorenya aku langsung ke dokter spesialis kandungan yang lain. Besok harinya aku langsung ke spesialis kandungan. Dan aku cerita di situ aku jatuh, aku cuma ngeflag biasa. Terus dikasih obat ini, aku liatin semua obatnya, hasil USG-nya, tes pack, pokoknya semuanya aku liatin ke dokter. Dok, kata dokter yang sebelumnya aku hamil 5 minggu, dan ini hasil tes pack aku yang pertama. Udah nggak kelihatan ya sekarang. Nah,
aku positif hamil dan katanya aku hamil 5 minggu. Terus aku di USG lagi kan sama dokter itu. Akhirnya dokter bilang coba dokternya bilang saya lihat obatnya, terus saya liatin obatnya, dokternya itu agak heran, ibu bener ini dikasih obat ini sama dokter itu? Iya, saya bilang. Terus dikasih cuma 2 pil gitu. Akhirnya terus dokter bilang saya nggak nyaranin ini untuk dimasukin lagi ya, saya ganti semua obatnya. Dokter yang sekarang itu, yang kedua itu bilang seperti itu. Oke, akhirnya pulang lah. Dan terus dokternya bilang gini, kalau masih pendarahan dalam 2 minggu ibu datang lagi ke saya ya. Pulanglah saya langsung. Saya nyari obat yang disaranin sama dokter yang kedua ini, dan karena saya berada di kota yang termasuk kecil lah ya, susah nyari obat itu, jadi harus kemana-mana. Jadi saya nyari obat yang disaranin sama dokter yang kedua ini tuh obat penguat kandungan, sampai harus nyari ke kota lagi, dari jarak dari sini tuh cukup lumayan jauh, 2 jam. Dan itu pun mertua saya yang nyari, katanya nyari di seluruh sana gak ada, dan cuma ada di 1 apotek aja. Akhirnya nemu, terus udah itu aku langsung diminum lah obat yang kedua itu, obat yang disaranin sama dokter yang kedua itu aku minum. Terus alhamdulillahnya setelah diminum tuh udah gak berdarah lagi. Karena udah gak berdarah lagi, aku coba di test pack, iseng sama suami, tolong beliin test pack. Dan akhirnya pagi-pagi tuh aku test pack dan hasilnya negatif garisnya. Jadi yang asalnya 2 jadi 1. Akhirnya aku kaget, aku panik, pagi-pagi aku langsung ke rumah sakit. Dan kebetulan di rumah sakit itu yang praktek adalah dokter yang kedua ini. Terus aku bilang, dok, ini saya udah gak pendarahan, tapi saya iseng untuk tes pack dan hasilnya negatif. Aku liatin si hasil tes packnya itu, si garis satunya. Terus saya dicek USG dan dokter bilang apa? Ibu, janinnya udah gak ada, kantongnya pun udah gak ada. Ini ibu keguguran, tapi ibu udah bersih, udah harus dikuret, semuanya udah bersih, ibu bisa dilihat jaringan, udah nggak ada sisa-sisa jaringan lagi. Saya boleh ketemu sama bapak sama suami ibu, dan karena suami saya nggak boleh masuk kan ke dalam itu, akhirnya saya panggil dokter, nunjukin. Dokter jelasin ke suami saya kalau saya keguguran, tapi saya udah bersih rahimnya dan gak harus dikuret. Dari situ saya benar-benar sedih. Saya benar-benar kok bisa gitu ya kejadian. Sedih banget. Saya langsung masuk ke mobil, dan yang nunggu obat sama apa-apa tuh suami saya. Karena saya udah gak kuat gitu ya. Di rumah sakit itu sampai orang tuh ngeliatin, kenapa mau lahiran ya, sampai ada yang bilang gitu. Padahal aku keguguran karena aku udah sedih banget gitu ya. Tapi alhamdulillahnya aku nggak harus dikuret. Dokter bilang ini udah bersih, bisa langsung program lagi. Dari situ saya benar-benar sedih, kecewa, benar-benar gak mau makan, benar-benar pokoknya hancur banget gitu ya. Sampai akhirnya suami ngelakuin berbagai cara buat supaya saya happy, dan alhamdulillahnya sebulan setelah keguguran, jadi saya tes pack itu, saya keguguran akhir November.
mau akhir November apa awal Desember gitu, dan Januari itu saya tes pack, saya telat lagi, dan alhamdulillah hasilnya positif. Ini salah satu tes pack. Jadi aku tes berkali-kali karena nggak nyangka, karena kan orang bilang kalau udah keguguran itu termasuk susah, termasuk lama lagi untuk hamil. Dan alhamdulillah 1 bulan itu dari keguguran sampai aku hamil lagi itu jaraknya cuma 1 bulan, dan aku langsung hamil lagi. Di situ aku nggak langsung di SG karena aku takut, aku panik karena aku terlalu banyak dengar omongan dari luar, katanya kalau hamil langsung itu kan bla 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 begini, biasalah ya. Dan akhirnya oke, aku nunggu sampai sebulan lebih. Aku dites, aku ke dokter kandungan lagi itu November, sebulan setelah aku dites pack. Dan akhirnya aku sambil deg-degan pun, aduh aku takut gitu ya, karena terlalu dekat jaraknya. Akhirnya aku di USG lagi, dan alhamdulillah setelah USG janinnya udah ada kelihat. Dan di situ dokter bilang aku usia berapa ya, 8 minggu gitu, 8 minggu. Senang, bersyukur, alhamdulillah Allah ngasih, Allah dengar doa-doaku, aku bisa secepat itu hamil lagi. Dan setelah itu aku benar-benar bed rest, aku semua kerjaan rumah dihandle sama suami aku, dari ngepel, dari nyuci, itu dilakuin semua sama suami aku. Dan aku benar-benar bed rest, suami aku nyuruh aku benar-benar bed rest. Sampai anak aku sekolah online tertunda karena aku benar-benar mau fokus untuk bed rest dulu. Dan akhirnya sebulan baru kemarin, akhir Maret aku USG lagi, dan alhamdulillah aku senang banget karena bayinya udah agak gede, terus detak jantungnya udah sangat jelas, terus tangannya, kakinya alhamdulillah ada semua sempurna, dan nggak ada apa-apa, nggak ada kista, nggak ada apapun, semua bersih. Di situ aku bersyukur, benar-benar bersyukur. Yang tadinya aku panik, yang tadinya aku kaget, yang tadinya aku was-was, akhirnya bisa sedikit plong, meskipun ya sekarang masih harus jaga-jaga biar nggak kejadian jatuh lagi kayak kemarin. Dan baru kemarin 11 April kemarin, beberapa hari yang lalu, aku ngadain acara syukuran 4 bulanan. Alhamdulillah sekarang aku mau jalan 5 bulan. Dari video ini, dari semua cerita yang aku jelaskan panjang lebar ini, aku mau bilang untuk kalian wanita-wanita pejuang garis 2, tetap semangat, gak ada yang gak mungkin. Jangan dengerin omongan-omongan yang bisa bikin kalian down. Tetap positif, tetap percaya sama Allah, tetap percaya sama Tuhan. Kalau gak ada yang gak mungkin, tetap berjuang, tetap berikhtiar, tetap semangat. Jangan pikirin yang negatif-negatif, pokoknya tetap semangat. Aku yakin kalian bisa ngerasain apa yang aku rasain, bisa jadi seorang ibu. Mohon doanya agar janin yang aku kandung sekarang sehat, sempurna sampai lahiran. Nggak tahu lagi, aku benar-benar bersyukur, bahagia. Di balik semua kesedihan itu, Allah kasih hikmahnya, Allah kasih bahagia lagi. Tetap semangat. Ya udah, cukup segitu aja video dari aku. Bye, assalamualaikum.